panjang tuh. Kalau Bapak Ibu mau baca, kan udah saya kasih tuh PDF-nya. Ya. Dari pelajaran kita 40 hadis amalan ringan udah pada dapat belum PDF-nya, dokumen? Belum. Baik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tidak mengaji ilmu hadis, maka tidak tahu kalau ada sunnah yang kayak begini. Ya. Kata Rasul, man kharaja ila shalah, siapa yang keluar dari rumahnya ila sholati, menuju masjid untuk sholat, kemudian dia baca doanya, cukup panjang nih memang doanya, harus dihafal. Kalau nggak hafal dibaca aja bukunya. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik wa bihaqqi man syahada fa inni lam akhruj asyara wala batara wala riya wala sum'ah wa kharatut tiqa as-sakhatik wa btigha amardatik fa as'aluka an tu'idani minan nar wa an taghfir li dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sampai situ tuh. Ini saya mau kasih warna hitam dulu. Nih. Ya. Cukup panjang tuh memang. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik wa bihaqqi man syahada fa inni lam akhruj asyara wala batara wala riya wala sum'ah wa kharatut tiqa as-sakhatik wa btigha amardatik fa as'aluka an tu'idani minan nar wa an taghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang doa-doa Nabi banyak yang panjang-panjang gitu. Seperti beliau pernah berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Terus sampai akhir. Cukup banyak tuh hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang doa-doa yang panjang. Salah satunya ini, ya, doa berangkat ke masjid. Makanya tadi saya katakan, kalau tidak memperdalam ilmu hadis, nggak tahu hadis ini. Ini derajatnya hasan dan berpahala sangat hebat. Coba saya terjemah dulu. Rasul bersabda, man kharaja min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya berangkat menuju sholat ke masjid dan baca doanya. Padahal dalam hadis Bukhari ada. Ya, dalam hadis Sahih Bukhari ada bunyinya Allahumma inni as'aluka nura wa min khalfi nura wa min yasari nura. Ya Allah, berikan saya nur. Allahumma ja'alni nura. Ya Allah, jadikanlah untuk aku cahaya. Tapi kenapa saya tidak bawakan yang nura itu? Kenapa? Karena Rasul tidak membicarakan pahalanya. Yang sedang saya memperdalam dalam hadis tematik kita ini adalah yang berpahala besar. Coba saya tampilkan ini yang nurok-nuroknya ini sebagai tambahan saja. Nih dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tuh, pada nomor 5957. Ini juga ada, karena ada orang yang bertanya, Ustaz, kenapa Ustaz mencantumkan yang bukan riwayat Imam Bukhari? Nih, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya. Wa fi basari nura, pada pandanganku cahaya. Wa fi sam'i nura, pada pendengaranku cahaya. Wa an yamaini nura, dari sebelah kananku cahaya. Wa an yasari nura, sebelah kiriku cahaya. Wa fauqi nura, dari atasku juga cahaya. Wa tahti nura, dari bawahku juga cahaya. Wa amami nura, dari depanku cahaya. Wa khalfi nura, dari belakangku apa? Cahaya. Allahumma ja'alli nura. Ya Allah, berikanlah kepada aku cahaya. Kenapa saya tidak bawakan yang ini?
Tapi saya bawakan yang riwayat Imam Ibnu Majah. Jawabannya, karena yang dalam Sahih Bukhari Rasul tidak bicara pahalanya. Sedangkan tematik kita adalah amalannya ringan, pahalanya besar. Bisa dipaham? Baik. Nah, sekarang kita terjemah. Apa sih isi kandungan daripada doa berangkat ke masjid itu? Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada Engkau, bihaqqi sa'ilina alaik, yaitu dengan ketinggian derajat orang yang berdoa kepada Engkau. Was'aluka bihaqqi mamsyaya hada, dan saya memohon kepada Engkau dengan sebab ketinggian derajat langkah-langkahku menuju masjid. Jadi langkah-langkah menuju masjid ini adalah langkah-langkah yang diberkahi oleh Allah. Fa inni lam akhruj asyara, sesungguhnya saya keluar dari rumah bukan untuk keburukan, wala batara, bukan untuk kesombongan, wala riya, bukan juga untuk apa? Pamer, wala sum'ah, bukan juga untuk didengar, wa kharajtu tiqa as-sukhtik, dan aku keluar dari rumahku semata-mata untuk menjaga dari murkamu, wa tiqa amardatik, dan mencari daripada ridhomu. Fa as'aluka an tu'idani minan nar, maka aku memohon kepada Engkau supaya terlindung dari api neraka. Wa antaghfira li dzunubi, dan semoga Engkau ampuni dosa-dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat menghapus dosa kecuali Engkau. Nah, ini kalau yang lain, doa yang tadi, yang nurah-nurah, enggak ada Rasul bicara pahalanya. Yang ini ada. Coba kita lihat. Aqbalallahu alaihi biwajhi, maka Allah menerima dengan ridhonya. Allah menerima dengan senang hati doa bapak ibu tadi. Wastaghfara lahu sab'una alfa malakin, lalu bapak ibu yang baca doa ini didoakan bukan cuma 1, 2 malaikat, 70.000 malaikat. Kalau bapak ibu dari subuh sampai isya setiap dari rumah ke masjid bacanya doa ini, berarti sehari semalam Anda didoain oleh berapa malaikat? 350.000. Cari satu doa malaikat aja susah. Ini kan ada ustaz di lulusan masjid ini, ustaz Syekh, kaifa al-malaika wahid malak hatta al-malak yad'uni kaifa yad'u lana lil barakah min Allah Ta'ala. Bagaimana caranya satu malaikat aja supaya kita didoakan malaikat, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kaif Ustaz? Hatta al-malak yad'u lana, wahid malaikat fakat. Satu malaikat Bapak Ibu supaya mendoakan kita, caranya gimana? Dengan hadis. Caranya kita doakan orang Islam yang lain. Nih, coba kita lihat hadis. Bu, masih dengerin? Kirain tidur. Dulu bapak-bapak Ustaz. Baik. Contohnya saya mau kasih contoh, kita nyari doa satu malaikat aja susah kalau nggak ngerti ilmunya. Ini yang saya hadirkan 70.000. Nih hadis Sahih Muslim nomornya 6.000 atau 7.000 sekian. Nabi bersabda, ya, kata baginda, man da'a li akhihi bi zahril ghaib, siapa orang Islam yang mendoakan orang Islam yang lain bi zahril ghaibi, tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan. Orang yang kita doakan nggak tahu. Kita mendoakan dia malam hari, waktu tahajud, waktu habis sholat 5 waktu antara adzan dan iqamah. Contohnya, Allahumma ighfir lil muslimin. Mereka nggak tahu tuh kita doain. Qalal malaku, maka Nabi bersabda, maka satu malaikat muwakkal bihi, Allah perintahkan untuk orang yang mendoakan tadi, ya. Al malaikat muwakkal bihi, al malaikat yang ada di sisi dia itu berkata, amin, kabulkanlah permintaannya Allah, wala kabimislin, kamu juga dapat seperti itu. Jadi kalau kita doakan orang lain, satu malaikat mendoakan kita kebaikan. Ya Allah, ampuni dosa umat Islam laki dan perempuan. Kata malaikat, amin. Ya Allah, ampuni dosa dia juga ya Allah, karena dia mendoakan orang lain. Bapak Ibu, kalau Anda mau anak cucunya soleh,
Di antara caranya, doakan anak-anak sekomplek ini juga jadi anak yang soleh-solehah. Ya Allah, jadikanlah anak tetangga kami anak yang baik, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, dimudahkan pekerjaan, kuliah, macam-macamnya. Maka malaikat berkata, ya Allah, kasih dia juga ya Allah, karena dia telah mendoakan orang lain. Satu malaikat. Kalau kita baca dari rumah ke masjid, berapa malaikat tadi? 70.000 Bapak Ibu. Apa nggak hebat? Tuh. Wastaghfara lahu sab'una alfa malakin, maka ia didoakan oleh 70.000 malaikat, diminta ampunan. Hadirin Bapak Ibu sekalian, makanya kalau orang-orang rajin taat ke masjid, ya, setiap sholat ke masjid, cinta kepada masjid, kenapa dunia akhiratnya jadi bagus? Biasanya orang rajin ke masjid itu ekonominya bagus, ya, mata pencahariannya bagus, keluarganya baik, anak-anak soleh-soleh. Kenapa? Karena nggak habis-habisnya didoain sama 70.000 malaikat. Ini sekali sholat. Bagaimana kalau setiap sholat 5 waktu, badan dia sehat, tetap dipakai ke masjid, 350.000 malaikat. Kalau seumpamanya para malaikat itu suaranya diperdengarkan oleh Allah dari angkasa sana, apa nggak berdengung tuh Pak? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Makanya kalau saya selalu ke masjid nggak lupa doa ini. Kenapa doa yang tadi begitu panjang saya hafal? Karena setiap hari kita baca, jadi nggak lupa. Allah mantar Rabbi, mantar Rabbi. Apa tadi doanya? Ada yang sudah hafal ibu-ibu? Coba siapa? Hebat, ibu-ibu ada yang sudah hafal? Panjang kan? Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaik wa bihaqqi man syahada fa inni lam akhruj asyara wala batara wala riya wala sum'ah wa kharatut tiqa as-safatik wa ibtigha mardatik fas'aluka an tu'idani minan nar wa anta ghafirul dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, bisa juga dibuat di laminating ya Pak. Ditulis laminating, pas mau berangkat ke masjid dibaca aja tuh. Nanti juga hafal. Doanya pun sangat bagus sekali. Memohon perlindungan kepada Allah dari murka Allah Ta'ala, dari dan juga diampuni dosa. Dan ini diantaranya Bapak Ibu nomor ke-11, yaitu membaca doa pergi ke masjid. Yang ke-12, adalah membaca doa setelah makan. Bapak Ibu coba disebutkan doa setelah makan apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Doa yang ibu hafal, bapak hafal kayak tadi itu juga sunnah, tapi Rasulullah tidak menyebutkan pahalanya, makanya tidak masuk dalam kategori kita. Ini bayangin Bapak Ibu, Bapak Ibu tahu nggak amalan yang dapat menghapus dosa-dosa kita? Amalan yang menghapus dosa rata-rata berat, kecuali ini, perut kenyang, baca doa doang, dosa dihapus. Hadisnya juga derajatnya sahih. Saya sebutkan, di antara amalan penghapus dosa, berhaji, berangkat umroh, tahajud, betul, khatam Quran, berat. Sedekah setiap hari, beristighfar, bersolawat. Ini enggak, bersolawat 1000, istighfar 1000. Ini enggak, cuma apa? Cuma habis makan baca doa sunnah, perut kenyang, dosa dihapus. Sekali lagi ini kalau Bapak Ibu tidak ngaji hadis, nggak ketemu hadis semacam ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, baca doanya gampang aja. Alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Cuma segitu aja. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Tuh,
Kata Rasul, man akala ta'aman, siapa yang setelah selesai makan, ya. Man akala, siapa yang selesai makan, ta'aman, satu makanan, summa qala, makan besar maksudnya, kemudian dia baca doanya, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am, segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya makanan ini, wa razaqanihi, dan memberikan rezekinya untuk aku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan upaya dari diriku. Maka kata Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ringan banget. Ya. Makan, minum, kenyang, baca doa. Itulah hebatnya doa sunnah. Makanya saya masukkan dalam kategori 40 hadis amalan ringan berpahala besar. Gak tanggung-tanggung nih, pahalanya besar banget. Gitu. Diampuni dosa loh, bukan tahajud, bukan haji, bukan umroh. Ya. Baik. Nah, hadirin, padahal yang biasa kita baca, tapi enggak ada muslimin, enggak ada minalnya ya. Biasanya itu dalam kebanyakan hadis, dari ribuan hadis kami kami baca tuh rata-rata enggak pakai minal muslimin. Kalau mau baca ya, doa yang pertama kali Bapak Ibu baca itu, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin, enggak pakai minal. Rata-rata begitu riwayatnya. Nih, rata-rata begini bunyinya itu. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Langsung aja, enggak usah pakai mina. Jadi wa ja'alana muslimin. Itu yang ada dalam ribuan hadisnya, dalam ratusan hadisnya. Baik, yang ini mau dibaca silakan juga. Kenyang ini sudah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Lalu baca doa yang barusan kita pelajari. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Diampuni dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jarang loh yang bukan ibadah. Biasanya penghapusan dosa itu dari ibadah. Kayak haji, umroh, sholat. Kan sholat penghapus dosa. Kata Rasul, dari subuh menuju zuhur adalah sebagai penghapus dosa. Dari zuhur ke asar penghapus dosa. Asar maghrib penghapus dosa. Maghrib isya penghapus dosa. Isya subuh penghapus dosa. Kan begitu hadisnya. Ya. Al umratu ila umrah. Ya. Wal jum'at ila jum'at. Wa ramadan ila ramadan. Mukaffiratun lima bainahun. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Jadi bagus banget ini doanya. Bukan ibadah mahdhah, bukan ibadah yang utama seperti sholat, puasa dan sebagainya. Puasa Ramadan pun penghapus dosa, tapi kan berat. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaba, gitu kan? Tapi berat itu. Ini enggak, cuma makan aja, baca doa, selesai. Diampuni dosa. Dan memang dari nomor 10 sampai nomor 15-an ini rata-rata berdoa ya. Saya ambil dari hadis-hadis tentang amalan ringan berpahala besar yang berupa doa-doa. Kita masuk yang nomor selanjutnya. Nomor 13. Kalau ini kayaknya terkenal ya Bapak Ibu. Sudah pada hafal kan? Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ringan banget. Coba kita lihat pahalanya.
Hadis ini ada dalam riwayat Imam Tirmidzi. Ya. Nih. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu." Siapa yang baca doa, siapa yang memperbagus wudunya, ya, siapa yang berwudu dan memperbagus wudu. Di sini saya mau bahas dulu Bapak Ibu, memperbagus wudu itu seperti apa. Saya masih mau kasih contoh supaya Bapak Ibu wudunya tidak menjadi wudu yang makruh atau wudu yang haram. Bagaimana kategori Ustaz? Karena Rasul memberikan syarat, man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya. Coba kita baca dulu hadisnya. Summa qala, kemudian dia baca doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Apa pahalanya? Hebat banget. Kata Rasul, futihat lahu samaniyat abwabil jannah. Maka dibuka baginya 8 pintu sorga. Yadkhul min ayyasya, boleh dia masuk dari pintu sorga yang manapun dia kehendaki. Ringan banget. Jadi Bapak Ibu dari hadis ini berarti pintu sorga tidak pernah tertutup. Karena orang berwudu seantero dunia ini terus muter kan. Di sini waktu subuh tadi itu. Ya, sedangkan di Saudi baru mau subuh nih, gitu kan? Terus naik lagi ke sana, ke Aljazair, terus lagi ke daratan Eropa. Kan begitu, di Eropa ini masih malam kan gitu. Umat Islam yang berwudu baca doa ini, jadi pintu langit gak pernah tertutup, terbuka terus. Yang lebih hebat Nabi katakan, ya, bahwa dengan membaca doa ini habis berwudu, yadkhul min ayyasya, kalian kata Allah, Anda boleh masuk dari pintu surga yang mana saja yang kita kehendaki. Ringan banget. Cuma ada syaratnya di sini Bapak Ibu. Saya mau perjelas di sini. Man tawaddo'a, siapa orang yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbagus wudunya. Saya mau kasih tahu. Memperbagus wudu Bapak Ibu, ya. Contohnya untuk kepala itu usahakan jangan cuma gini-gini aja. Tapi untuk kepala secara apa? Keseluruhan. Tapi saya mau bicara dari yang pertama dulu nih. Saya mau buka YouTube saya dulu coba. Karena di sini kan susah, kalau mau keluar juga mau dipraktekin susah. Sebentar, saya mau buka ini. Bukan yang ini. Bukan. Sebentar ya. Enggak ada sih. Kemarin udah ketemu. Saya buka. Hah? Tadi ada ya? Ini ada nih, tapi nggak ketemu. Ini maksud Tuhan. Biasanya ada banyak. Sebentar ya Bapak Ibu.
menjelaskan cara membuka kerannya itu loh. Karena rata-rata Bapak Ibu berwudunya itu dengan air yang besar, kemudian pas kita membasuh muka itu air udah seliter kebuang. Sholatnya aja udah hukumnya, wudunya aja udah memubazirkan air. Bagaimana sholatnya menjadi sholat yang khusyuk? Kenapa hari ini umat Islam sholatnya gak khusyuk? Dari wudunya aja udah gak benar. Saya mau contohkan kalau kita keluar susah ngeliatnya, makanya saya mau buka dari videonya gitu. Kemarin ketemu kemarin, nah ini bukan ini. Nah sebentar. Nah ini Bapak Ibu coba. Ya, saya mau kasih tahu caranya. Nah air itu lihat, mubazir kan? Ini udah kami praktekkan dengan cara mau dia kerannya itu bulat, kerannya lonjong, kerannya itu seperti apapun udah saya coba tuh, bisa semuanya. Jadi caranya contohnya ketika mau basuh muka, dipenuhkan dulu airnya, tutup kerannya. Saya kadang sedih lihat orang berwudu yang udah berumur, air dibuka lebar-lebar, diambil untuk basuh muka kan digosok-gosok. Ini udah berapa cc, bukan cc lagi tuh, udah liter bisa terbuang mubazir. Makanya saya buat videonya tujuannya supaya ini kita buat di rumah Arif loh videonya. Nih coba kita lihat. Sebelumnya nih coba kalau saya nggak tutup. Ya sebentar. Coba. Tuh, airnya besar sekali. Tuh. Sekarang caranya untuk menutupnya coba kita lihat. Ya, penuhkan. Tutup. Lagi. Penuhkan dulu. Nah, itu aja. Itu saya mau kasih tahu itu aja. Jadi, kalau ini Bapak Ibu tidak memperbagus, nggak dapat pahala yang tadi tuh. Wudunya aja udah jadi memubazirkan air, apalagi kalau airnya di masjid yang merupakan air wakaf. Bapak Ibu, kapan ini saya mau ajarkan Anda wudu dengan air segini? Kalau sekarang boleh asal ada ember sama perlaknya itu. Di beberapa masjid sudah saya ajarkan wudu dengan air segini. Bisa dengan segini itu. Bahkan setiap minggu, insya Allah Sabtu depan nih saya akan manasik umroh. Setiap manasik umroh di travel kami mesti saya sajikan berwudu dengan air kurang dari 600 ml. Satu botol mineral gitu. Ya. Baik. Saya matikan dulu ininya. Tethering. Ya. Jadi yang nomor ke-13 ini caranya seperti tadi, diperbagus dulu wudunya. Terus kepala. Bapak Ibu, untuk kepala juga jangan hanya begini-gini saja, tinggalkan cara itu. Tapi untuk kepala apa dengan cara sunnah yang terbaik? Dibalikan lagi. Boleh langsung ke telinga. Kalau mau ke telinga, yang 3 untuk kepala, yang 2 untuk telinga. Kalau mengikut madzhab Imam Syafi'i. Karena kalau 5-5-nya begini langsung ke telinga, menurut Imam Syafi'i nggak dapat pahalanya. Kenapa? Karena dia sudah musta'mal, sudah bekas terpakai. Makanya 3 untuk kepala, balikan lagi begini. Lalu yang 2 jari ini untuk telinga. Nah,
Bagaimana Ustadz kalau rambut ibu-ibu ada panjang? Apakah harus begini? Gak usah, cukup sampai hitungan leher kepala sini aja. Sebagai sebuah simbolis aja itu. Begini, balikin lagi. Atau begini, diambil dari belakangnya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melakukan itu, maka akan dapat pahala yang barusan kita baca. Kata Rasul, siapa yang baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni, dalam riwayat yang lain ada wa ja'alni min ibadikas sholihin. Maka kata Rasul, futihat lahu samaniyat abwabil jannah, dibukakan pintu surga yang 8, boleh masuk dari yang mana saja. Kira-kira kalau disuruh pilih oleh Allah, Bapak Ibu masuk pintu surga yang mana? Mana aja. Yang tertingginya apa? Firdaus. Yang pertama surga Firdaus, yang kedua surga Aden, yang ketiga surga Naim, yang keempat surga Jannatul Khuldi, yang kelima surga Darussalam, yang keenam surga Jannatul Ma'wa, yang ketujuh surga Darul Muqamah, yang kedelapan surga Muqamun Amin. 8 surga ini pasti kita akan pilih apa? Surga Firdaus. Ringan banget. Jadi Bapak Ibu kalau habis berwudu, jangan diam aja, baca tuh asyhadu alla. Madhab kiblat boleh, angkat tangan begini boleh, atau isyarat dengan satu jari juga boleh, asyhadu alla ilaha illallah. Cuma bisa nggak Bapak Ibu kita kalau berwudu jangan di toilet kalau di rumah. Usahakan buat satu lagi lokasi berwudu di luar kamar untuk BAB, kamar mandi, buang air besar. Emang nggak sah Ustaz? Sah. Khawatirnya tuh terkena apa? Cipratan najis, dan nggak sempurna kita baca Bismillah. Karena kalau Bapak Ibu sudah berwudunya di dalam toilet, nggak boleh baca Bismillah di keras kan? Harus dalam, karena itu dalam apa? Toilet, nggak boleh nyebut nama Allah. Ya, buat itu Pak. Buat lagi di rumah kita, di depan kayak atau di dapur atau dekat tempat cuci piring. Ada tuh tempat di rumah saya itu saya buat 2 di tempat cuci pakaian, 2 di dekat dapur tempat masak. Steril dia, bersih. Kalau tempat sampah di luarnya. Itu kita buat jadi 4 berwudu supaya berwudu di luar. Sediain dia kursinya, kursi plastik supaya kita wudunya nyaman, nggak jongkok begini. Karena kalau Bapak Ibu apalagi badannya besar, berat, gemuk, berwudunya berdiri itu nahan badan jadi nggak serius. Karena pegel, capek. Tapi kalau sambil duduk itu lebih afdal nanti berwudunya. Sebagian ulama dari mazhab Imam Hanafi menyatakan duduk dalam keadaan mau berwudu itu hukumnya sunnah. Makanya di India Pakistan tidak ada satu masjid kecuali tempat wudunya ada, pasti ada air tempat duduknya. Kayak di Mekah Madinah. Gitu. Dan baik, ini diantaranya nomor ke-13. Dan kalau Bapak Ibu tidak mau sholat, berwudunya bukan mau sholat, cuma mau ke pasar, tetap dianjurkan. Bapak-bapak mau ke kantor, tetap sunnah berwudu. Ya, Bapak Ibu mau beraktivitas yang lain, bahkan mau jogging, tetap sunnah berwudu. Anda habis sholat subuh nih berjamaah, terus ikut pengajian kayak tadi, kemudian ikut berzikir atau gimana, udah jam 7 pulang ke rumah, ya kemudian jogging. Joggingnya itu tadi udah batal, wudu lagi, bagus, termasuk menjaga air wudu. Dawam wudu itu pahalanya apa? Kita disertai senantiasa oleh para malaikat. Makanya Rasul tidak sekali 2 kali beliau selalu dalam keadaan dawa wudu. Dan nomor 14, membaca doa bangun tidur mau tahajud. Ini dari tadi doa-doa terus ya. Lumayan ini. Bapak Ibu yang mau PDF-nya kirim ke saya, nomor Anda nanti saya kirim itu PDF yang sudah saya buat. Tadi atas nama masjid lain, cuma nggak apa-apa, memang itu karya saya juga.
Tinggal nanti saya forward ke Bapak Ibu kalau ada yang mau, supaya Anda bisa menghafalkan daripada apa yang sudah kita bahas. Baik. Nomor 14, membaca doa bangun tidur mau tahajud. Ini keutamaannya apa Ustaz? Keutamaan kita, doa kita diijabah. Dan ini ada keunikannya. Keunikannya apa? Doanya dibaca pas banget, pas bangun tidur sebelum ke toilet. Baru melek, baru baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Di situ ada sunnah berdoa. Padahal mulut masih belum gosok gigi, belum apa-apa, tapi ada sunnah doa, masih di tempat tidur. Sekali lagi, ini kalau nggak ngaji hadis nggak ngerti. Kalau nggak bongkar-bongkar hadis nggak ngerti ada sunnah kayak begitu. Sunnah berdoa sebelum ke toilet, sebelum tahajud, baru saja bangun dari tidur. Yang ini doanya mirip-mirip sih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Coba kita baca, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar wa la haula. Cuma segitu aja. Doa bangun tidur mau tahajud, Bapak Ibu terjaga malam hari jam 2 jam 3 mau tahajud, jangan baca yang lain dulu, jangan ke toilet dulu, baca yang tadi dulu tuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian baru baca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Gampang ya? Sudah pada hafal kan? Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian apa kata Rasul? Summa qala, kemudian dia beristighfar. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Masih di tempat tidur. Auda'a, ataupun dia berdoa dengan doa hajat-hajatnya, ya, masih dalam keadaan belum berwudu. Kata Rasul apa? Jaminannya ustujiba, maka diijabah. Doa-doanya diijabah. Belum ke toilet tuh, belum berwudu tuh, masih pakai pakaian tidur. Fa'in tawaddo'a, dan kalau dia ke toilet, berangkat ke toilet kemudian berwudu, washolat, dan kemudian sholat tahajud aja 2 rakaat saja, apa kata Rasul? Qubilat sholatuhu, dijamin tahajud Bapak Ibu diterima oleh Allah. Jadi selama kita tidak praktekkan kayak begini, pas bangun tidur mau tahajud, itu tahajud kita selama ini belum ada jaminan diterima. Pentingnya tuh ya. Ringan Pak. Ya? Kenapa? Kenapa? Baru tahu nih Pak Ustaz. Gimana Pak? Maksudnya beda-beda dari ini. Enggak Pak, ini semuanya sama, enggak ada perbedaan. Pak, apa yang bedanya coba kasih tahu? Bukan beda, berarti ustadz yang lain tuh belum mengajarkan hadis ini gitu. Yang kita tahu kan doa habis bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi. Nah, itu dibaca juga. Tapi Pak, kalau Bapak ngamalkan yang alhamdulillahilladzi ahyana, itu tidak disabdakan oleh Rasul pahalanya. Coba dipahami baik-baik. Doa tadi habis makan apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Itu sunnah, tapi Rasul tidak kasih tahu pahalanya, tidak ada pahalanya dijelaskan. Yang saya tambahkan ini adalah doa yang lain yang Rasul langsung menyatakan pahalanya besar, kayak ini waktu tahajud. Bapak Ibu selama ini ngaji tahu nggak ada hadis kayak begini? Kita bangun tidur doa dulu di tempat tidur, itu udah pernah jelasin belum? Ini bukan berbeda, tapi belum pernah dijelaskan. Nggak berbeda ini Pak, nggak ada beda. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau tidur, baca doa ini, la ilaha illallah syarika sampai akhir, doa dulu. Allah maghfirli, Allah maghfirli. Kemudian baca hajat kita. Ya Allah, saya mau hajat saya begini, begitu, ya Allah mudahkan.
Itu kata Rasul, ustujiba, diijabah doa Anda. Dan kalau Anda mulai berwudu sholat 2 rakaat, diterima sholatnya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak pakai tertib ini, bangun tahajudnya, sholat Anda belum ada jaminan. Mungkin diterima, mungkin tidak. Tapi kalau udah lakukan doa ini, itu jaminan. Ini bukan berbeda, ini tambahan ilmu bagi Bapak Ibu. Bisa dipaham? Ya. Gak berbeda, cuma tambahan ilmu. Sekarang yang ke-15. Ini lebih unik lagi Bapak Ibu. Hadirin, doa masuk pasar diampuni, dapat pahala 3 juta pahala. Bu, ini bisa juga masuk Indomaret, Alfamaret, termasuk. Kalau ke kafe juga Ustaz. Ya, mau ke warung Madura, ke warung termasuk baca doanya. Tapi doanya gak jauh-jauh dari yang tadi, cuma ada tambahan sedikit. Ya, la ilaha illallah syarika lahul mulku walul hamdu wa huwa hayyun la yamutu. Ada tambahan sedikit, hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dicoba hadisnya. Kata Rasul, siapa yang masuk pasar kemudian baca doa ini, tuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun. Ada tambahan sedikit, wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba lihat apa kata Rasul. Kataballahu lahu alfi hasanah, maka dicatat baginya oleh Allah 1 juta pahala. Wa maha anhu alfi sayyi'ah, dan diampuni 1 juta dosa kecil. Wa rafa'a lahu alfi darajah, dan diangkat baginya 1 juta derajat. Ibu bapak, ini bukan ke masjid, ini bukan ngaji ilmu, ini bukan apa-apa, tapi ke mall, ke pasar, baca doa sunnah. Hadisnya derajatnya hasan. Kalau lemah saya tidak tampilkan. Makanya Allah firmankan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang ngerti ilmu sama yang enggak ngerti ilmu? Apakah sama yang enggak ngerti doa tahajud diterima atau yang enggak paham doa tahajud? Apakah sama orang yang habis berwudu baca doa atau tidak? Apakah sama orang yang baca doa sunnah setelah makan sama yang enggak baca? Itu ayatnya begitu maksudnya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Dan saya rasa 5 poin aja dulu. Kebanyakan ibu-ibu takut overdosis. Ini bu, ini Mas Zuhri ini saya udah sampaikan ke beliau tuh PDF-nya. Antum nggak bagi ya ke jamaah? Tuh kata ibu belum. Udah dikirim tuh bu katanya. Mungkin ibu nggak ada di grup kali ya. Tanggung jawab nih Pak Zuhri ini. Saya sudah kirimkan dari dulu. Nanti minta aja di grup. Karena ini berupa doa-doa, biar ibu nanti kalau ada handphonenya kan lihat, oh iya tinggal dihafalin. Makanya di beberapa masjid ini ada yang dicetak sama DKM-nya. Dicetak jadi 1 buku, lalu dibagikan ke jamaah supaya enak untuk menghafalnya. Ya DKM-nya modal dikit lah. DKM-nya malas bu. Baik, kita masih ada sekian menit lagi, 15 menit. Kita buka sesi tanya jawab, silakan. Silakan Pak, Ibu ditanyakan yang belum paham seperti apa. Silakan. Ya. Boleh tanya sebelumnya belum kebagian nggak minggu lalu? Boleh. Pertanyaan bebas Ibu Bapak. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Izin bertanya waktu yang mengenai hukumnya bacaan Fatihah pada saat mati hidup. Masih make-nya. Nggak ada suara. Apa Ibu? Kenapa nggak bisa? Ayo, Pak. Dilempar oleh maling. Baterainya kali. Pukul. Mati lagi. Ada. Mati lagi. Pukul. Hilang lagi. Pukul ibu nggak bunyi. Dipukul kan nangis. mengenai hukum membaca Al-Fatihah pada salat berjamaah, Pak Ustaz. Pada saat imam baca Al-Fatihah ini ada apa dari Ustaz yang pada saat imam membaca Al-Fatihah, si makmum menyimak mendengarkan tanpa harus baca Al-Fatihah. Setelah itu katanya baca Al-Fatihah sendiri. Tapi ada juga nggak usah baca Al-Fatihah, dengerin aja imam membaca, kita menyimak. Itu ada dua, jadi yang mana yang benar. Terus ada beberapa pertanyaan Pak Ustaz. Terus itu pertama. Yang kedua, Ya. kalau makmum masbuk Pak Ustaz telah datang, gabung pada saat imam sudah baca surat lain. Nah, apakah kita baca surat Al-Fatihah dulu, baru ngikutin baca surat yang lain yang dibaca oleh imam? Dan berarti kan kalau misalnya kita baca Al-Fatihah sendiri, makmum berarti kehilangan kesempatan untuk mendengarkan atau menyimak surat yang kedua yang dibacakan oleh imam. Yang ketiga, Ustadz pernah menyatakan Ustadz yang memohon bahwa permintaan itu harus membaca sholawat dulu, baru kita sampaikan permintaan kepada Allah. Betul. Itu harus seperti itu. Pertanyaannya? Ya pertanyaannya, ya apakah harus seperti itu? Tapi kalau yang lain, ya udah baca dulu doanya, baru sholawatnya belakangan. Baik. Terus satu lagi Pak Ustadz. Banyak banget, Bu. Ya, mumpung soalnya pertanyaan dari yang lalu nggak terjawab Pak. Pada sujud terakhir kan kita bisa bermohon nih Pak Ustadz. Yang terakhir Pak Ustadz. Ya. Sujud terakhir ya, kita kan bisa kalau misalkan berjamaah kan kita nggak bisa. Kalau sujud sendiri, apakah kita harus baca sholawat dulu baru berdoa atau langsung doa aja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini pertanyaannya bagus-bagus ya, yang jawab pertanyaan dari soalan pelajaran kemarin ya. Ibu. Baik, yang pertama, hukum baca Fatihah wajib bagi makmum dan imam. Di sini Ibu ada perbedaan pendapat, bukan mana yang salah dan benar, semuanya benar. Jadi dalam perbedaan pendapat Ibu jangan sekali-kali berstatement ini salah, ini benar. Saya nggak pernah bilang gitu. Tapi yang saya ajarkan berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Tapi itu pun fleksibel. Semua ulama punya dalil. Kalau umat Islam udah dalam perbedaan pendapat, mindsetnya ini benar ini salah, insya Allah umat Islam nggak bakal bersatu, ribut terus nanti. Karena merasa nanti orang yang merasa ini salah ini benar, yang merasa benar, udah nanti hatinya ujung lagi, ada sombong, ada macam-macam. Jadi kita katakan semua benar. Cuma yang saya sampaikan berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, karena kita di Indonesia kebanyakan mazhab Imam Syafi'i, dan itu berdalil, dan itu paling kuat dalilnya. Coba kita lihat dalam hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan sebagainya, dengan gamblang Nabi bersabda, la sholat, tidak sah sholat seseorang illa bi ummil kitab, illa bi fatihatil kitab. Ini hadisnya yang ibu tanyakan dengan sangat mudah saya bisa tampilkan tuh, lihat sudah ada ya, nggak pakai susah ibu,
nomornya masih awal-awal tuh 723 dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim juga ada, Nasai juga ada, dalam Abu Dawud juga ada. Ini hadis banyak sekali disabdakan oleh dinukil oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Lihat ya, ini satu aja saya tampilkan. Qala Rasulullah SAW, bahwa baginda Rasul SAW bersabda, la sholata, tidak ada sholat, tidak sah, liman lam yaqra bi fatihatil kitab, bagi yang tidak baca surat Al-Fatihah. Ini umum, mau imam kek, mau makmum kek, maka tetap wajib baca Fatihah. Ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah wajib bagi imam atau makmum. Yang kedua adalah mazhab Hambali. Di antaranya kata Imam Hambali ataupun mazhab Imam Hanafi deh yang lebih senior. Mazhab Imam Hanafi adalah yang wajib hanya imam kalau sholat berjamaah. Jadi kalau ibu mau mengikuti salah satunya semuanya benar. Cuma yang saya ajarkan adalah tetap yang dalilnya paling kuat. Kenapa? Karena ada tambahan dari riwayat Imam Tirmidzi. Rasul kalau habis baca Fatihah diam sejenak. Diamnya Rasul itu memberikan waktu untuk makmum baca apa? Bisa dibuktikan itu hadisnya. Saya hafal hadisnya, bisa kita tampilkan. Riwayat Imam Tirmidzi. Lihat. Jadi pembahasannya itu klop dari hadis yang dari mazhab yang paling kuat menurut apa yang saya pelajari. Tapi saya nggak menyalahkan yang nggak baca Fatihah ikut imam langsung sudah sah, tetap sah. Ada dalil-dalilnya juga. Tinggal rojahnya atau tidak, terserah bapak ibu ikut yang mana. Nih contohnya riwayat Imam Tirmidzi. Hadisnya itu sangat jelas. Ketika Qatadah ditanya, itu Rasul punya waktu diam apa sih? 2 waktu diam lagi sholat. Nih, nomornya juga masih awal-awal tuh dari ribuan hadis, nomornya 252. An Qatadah dari Hasan an Samurah, sahabatnya Samurah bin Jundub nih. Ya, beliau berkata, saktatani hafiztuhuma ala Rasulillah. Saya hafal 2 waktu diam Nabi ketika sholat. Maka singkat aja. Lalu fakulna li Qatadah, kami bertanya kepada Qatadah, mahatani saktatan, apa itu 2 waktu diam Nabi lagi sholat? Qala, beliau menjawab, idza dakhala fi sholatih, kalau beliau sudah masuk ke sholatnya ketika habis takbir ihram, Allahu Akbar, itu ya waktu diamnya pertama. Di situ baca apa? Inni wajjahtu Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id baini subhana. Banyak doa istiftah. Saya kumpulkan tuh lebih daripada 10 hadis lebih. Bapak Ibu boleh pakai Allah Akbar kabira, inni wajjahtu wajhiya, boleh baca apa itu Allahumma ba'id baini, boleh baca subhanakallahumma, boleh baca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Banyak, silakan pilih. Itu waktu diam Rasul yang pertama. Yang kedua apa? Coba lihat. Wa idza faragha minal qiraah, kalau Rasul sudah selesai baca Fatihah atau sudah selesai waladhdallin, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beliau diam sejenak. Diamnya itu kesempatan bagi makmum baca. Itu namanya sangkut paut hadis di situ. Tapi kalau ibu tidak baca, mengikuti mazhab yang lain, saya nggak bilang nggak sah, nggak bilang salah, ya bu, begitu. Dua-duanya benar. Cuma dalam fikih kaitannya begini, ada hadisnya dari Nabi yang disimpulkan oleh para ulama. Dalam setiap perbedaan pendapat, yang benar dapat pahala 2, yang salah dapat pahala 1. Nggak ada yang masuk neraka. Pernah dengar nggak hadisnya itu? Riwayat Imam Abu Dawud. Makanya saya aneh, ada orang-orang yang menyatakan, kalau ada yang kunut subuh jangan diikutin, itu bid'ah.
Saya bilang, Anda ngaji dari mana Ustaz? Nyala-nyalain orang kayak begitu. Iya, iya. Demi Allah videonya bisa saya sampaikan Bu, Pak. Mau disampaikan? Nih, contohnya nih. Jangan ikutin tuh. Orang yang lagi kunut subuh itu bid'ah. Ustaz, Anda terlalu berlebih. Makanya umat berpecah belah dengan adanya orang-orang kayak ente ini. Bukan saya nyalain Anda, tapi nyalain sikap Anda yang tidak elegan. Perbedaan pendapat semua betul. Itu dari imam-imam kita yang sudah diterima ribuan tahun. Malah direcokin dengan pemahaman yang sangat ekstrim. Coba saya mau buktikan nih Bapak Ibu, supaya saya tidak dibilang hoax. Dan ini saya akan bahas ke hadapan Bapak Ibu kalau setelah kitab ini selesai. Tema selanjutnya adalah amalan-amalan sunnah yang dianggap bid'ah. Tapi kalau Bapak Ibu mau ngaji, kalau enggak ya nggak apa-apa. Sebentar. Nih, dengerin ya Bu, Pak. Saya nggak bohong nih. Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Sebentar. Bu, beliau katakan dhaif. Demi Allah saya bisa buktikan hadisnya sahih. Saya kan buka kitab. Kalau ngajar cuma begini pakai omongan gampang. Saya buktikan dari ulama yang kaliber, ulama papan atas, selevel Imam Nawawi. Kalau kunut subuh itu bukan dhaif, tapi hadisnya sahih. Sebentar kita begini dulu. Saya nggak bahas masalah itunya, cuma tadi ibu udah bereaksi, oh lemah hadisnya, bukan. Saya cuma sedang mencontohkan orang ini berkata, nggak usah diikutin kunutnya, ini nggak bagus, tidak berakhlak. Coba lihat. Ada dhaif. Kalau dhaif perlu dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdath. Apa makna muhdath? Beda, bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasa'i ditegaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau beda, tak boleh kita ikut. Karena kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca Rabbana lakal hamdu terus sampai 10 kali. Kalau kita sholat di belakang orang yang kunut, nggak usah ikut kunutnya. Kita baca Rabbi Allah subhana Rabbiyal apa begitu. Rabbana lakal hamd sebanyak-banyaknya. Tidak ada masalah. Bahkan Nabi pernah baca li Rabbil hamdu li Rabbil hamdu li Rabbil hamdu li Rabbil hamdu terus sebanyak-banyaknya. Saat itulah saat memuji kepada Allah. Mereka kunut, biarkan mereka kunut. Kita baca pujian kepada Allah. Jangan ikut kunutnya dia. Jangan ikut kunutnya dia. Bapak Ibu sekalian, ini kerisauan saya kalau saya mengajar tuh menghadapi orang-orang seperti ini. Imam Hambali nggak begitu. Ini Hambali cabang. Hambali pusat tidak begitu, bisa kita buktikan. Kata Imam Hambali, kalau kamu sholat di belakang orang yang kunut, tetap ikut kunutnya. Ikuti imamnya, karena itu berdasarkan hadis Sahih Bukhari. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya mau, ini satu pertanyaannya udah habis 15 menit nih, ya Allah. Masih ada 3 lagi. Apa bulan depan aja Bu dijawabnya Bu? Baik, yang kedua, masbuk baca Fatihah. Ibu, kalau masbuknya itu masih keburu baca Fatihah, silakan baca Fatihah. Kayak ibu masuk nih dalam sholat, imamnya bacanya ayatnya panjang. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allahu Akbar, kita masuk baca Fatihah, nggak apa-apa nggak dengerin imam, karena yang wajib baca Fatihah. Yang wajib baca Fatihahnya itu dalam madzhab Imam Syafi'i. Tapi kalau ibu pas masuk, Allahu Akbar, imamnya udah mau kunut, mau kunut, mau apa? Allahu Akbar, ya udah, itu nggak usah baca Fatihah, karena
Fatihah masbuk ditanggung sama imam. Hadis riwayat Imam Malik nih saya tampilkan. Pokoknya kita pakai hadis dah. Makanya kalau saya ngajar cuma pakai kitab aja, saya bawa kitab yang asli, saya nggak begitu senang. Kenapa? Saya nggak bisa buktikan kepada Bapak Ibu tentang hadis-hadis yang untuk menyanggah orang-orang yang menyalahkan. Jadi yang kunut nggak kunut semuanya benar, yang salah yang setuju nggak? Setuju nggak Bu? Jadi berdewasalah, sayangi umat Islam. Saya sedih kalau umat Islam tuh gara-gara beda pengajian, beda madhab, jadi akhirnya ini ibu-ibu kalau dikomporin lebih mudah lagi ya, lebih mudah lagi untuk meledak-ledak. Jangan ya Bu, jangan marah, jangan berantem. Salah bahasa sebentar ya, ini memang karokrah. Nih riwayat Imam Malik nih Bapak Ibu, lihat. Man adraka rok'ah, siapa yang mendapatkan rukunya imam, faqad adraka sajdah, sungguh dia juga dapat sujudnya imam. Artinya dapat satu rakaat. Dan itu aja sih saya mau bilang. Udah, mana ibu yang bertanya tadi? Kok pulang ibu? Oh itu. Ya kan percuma kalau yang bertanya pulang. Yang ketiga, permintaan baca sholawat ibu bukannya nggak diijabah bagaimana, cuma untuk diijabahnya itu sangat sedikit kemungkinannya. Kenapa? Yang bersabda Nabi sendiri. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, kata Rasul, kamu kalau berdoa puji Allah dulu, baca sholawat kepada aku. Kalau enggak baca kayak begitu, kamu namanya, kata Rasul, tergesa-gesa. Baik, kita tampilkan lagi hadisnya nih. Sebentar, saya tulis dulu, kan harus ditulis dulu dari apa yang kami hafal. Kalau enggak ditulis kan, kecuali kalau laptopnya udah canggih banget, saya cuma ngomong ada di situ. Kan belum ada. Ya, saya cari laptop yang paling update, belum ada kayak begitu, tapi kedepannya semoga ada. Nih sudah ada tuh. Kata Rasul, ketika beliau melihat seorang laki-laki berdoa tanpa sholawat, maka kata baginda, ajilah hada, orang ini tergesa-gesa. Coba panggil. Dipanggil, akhirnya kata Rasul, idza shalla ahadukum, kalau kalian berdoa, sholat di sini bukan sholat, artinya da'a, bukan sholat. Bahasa Arab tuh harus ngerti siapul kalamnya juga. Idza shalla ahadukum, kalau kalian berdoa, falyabda bitahmidillah wasana alaih, puji Allah dulu, summa liyusalli ala nabi, udah gitu baca salat. Jadi bukannya gak diijabah, cuma khawatir kemungkinan diijabahnya sangat lambat. Jadi adabnya tuh baca dulu alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin ya hayyu ya qayyum, baru Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, baru doa yang lain. Dan yang terakhir sujud akhir baca sholawat. Ibu tetap sujud akhir baca sholawat juga. Hanya saja ketika doa pada sujud akhir tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu mau berdoanya pakai bahasa Indonesia, jangan diucapkan, jangan dilafazkan, tapi dalam gitu. Kalau dilafazkan batal, sepakat para ulama. Lagi sujud, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, saya minta rezeki, saya begini, ampuni dosa, itu batal sholatnya. Karena lagi sholat tidak boleh ada bahasa kecuali bahasa tidak boleh ada bahasa kecuali bahasa Arab. Kalau ada bahasa Indonesia itu enak dong. Berisik lu. Batal, tidak boleh. Jadi kalau ibu mau diijabah tetap lagi sujud, lebih afdal tetap baca karena biasanya kita berdoa ketika sujud itu lagi sholat sunnah. Jadi silakan berpanjang-panjang, jangan lagi sholat wajib.
Kalau lagi sholat wajib, imamnya udah bangkit, kita ikut bangkit. Jangan tetap sujud aja. Itu hukumnya makruh. Dah cukup ya, 4 pertanyaan aja itu. Insya Allah itu. Ada Allah itu majma'in, kekurangan dimaafkan. Dan kita akhiri dengan kabar majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang DKM ya. Pak, PDF-nya udah saya kasih Pak. Jadi DKM kalau mau jadikan buku lebih bagus, jadi jamaah bisa bawa.